satunya cara mengoptimize market Anda, ya. Oke. Nah, yang kedua personal branding, Bu Olin. Wah, ini ya. Nah, ini buat saya penting banget, Pak Hendra. Dari zaman 10 tahun yang lalu aja, personal branding udah penting banget ya. Yes. Bahkan saya dulu dipanggilnya, nggak malu ya Pak Hendra ya, ini Ya. nyebutin ya. Caroline yang tukang jual madu gitu ya. Ya, Caroline biasa panggilnya Queen Bee juga, waktu udah jadi leader juga ya. Ini Queen Bee-nya kita nih gitu ya. Jadi orang tuh pada saat itu salah satu personal branding ya Pak Hendra. Makanya kita jangan malu. Misalnya, oh Caroline yang jualan madu itu ya, saya sih nggak malu. Kenapa kita harus malu? Karena di sini kita adalah jalannya sebuah bisnis yang benar-benar luar biasa. Yes. Benar nggak sih Pak Hendra? Betul. Ada Kalau boleh, kebanggaan. Bu Olin, ada kebanggaan justru ya. ada kebanggaan Saya justru. pun dulu disebut sales madu, Bu Olin, tapi sekarang jadi Betul. bandar madu loh. Aduh, saya seneng ya, bandar Benar-benar. madu ya, luar biasa pengusaha sukses saya. Ya, tapi Bapak Ibu semua, saya masih ingat Bu Caroline dulu di sekolah kan dia ke sekolah tuh bawa madu, yang sambil ngantar anaknya, ya itu memang benar mama madu gitu ya, ibu madu gitu ya. Tapi itu yang membuat hari ini jaringan Bu Olin berkembang luar biasa justru. Justru Iya, kita tuh harus bangga ya Bu Olin ya. Sekarang kalau orang mau nyari madu nyarinya ke siapa? Ya ke Bu Olin. Betul ya Bu Olin ya? ya betul. Karena kalau begitu self branding kita kuat, Pak Hendra, orang tuh akan inget terus. Mau dari 10 tahun, oh inget nggak Caroline dulu yang anaknya kelas ini gitu ya. Oh tahu Caroline yang jualan madu itu ya gitu. Saya bangga sih Pak Hendra. Kenapa boleh bangga teman-teman? Karena kita jalanin bisnis jaringan yang kita tuh mungkin waktu awal income kita tuh dikit Pak Hendra. Betul. Rasanya tuh kalau dipanggil sales madu tuh kayak bener-bener sales gitu. Padahal di sini kita build the network itu tujuannya adalah untuk dapat unlimited income, ya Betul. kan? Betul. Dan pada satu saatnya pasti income saya pasti yakin saya lebih besar dari UMR ceritanya. Yes. Bahkan lebih besar dari manajer di suatu perusahaan. Yes, betul. Lama-lamanya akan jadi income-nya jadi supervisor di sebuah perusahaan gitu ya Pak Hendra ya. Betul. Supervisor, manajer, bahkan bisa income-nya menyamai direktur dari suatu perusahaan. Saya cuma mikirnya gitu, oh mungkin saya tuh saat ini masih dipikirin orang sales ya. Terus waktu itu kan Pak Hendra, kita lucu-lucuan ya Pak ya. Iya, saya sales madu. Ini perkenalkan bandarnya Bapak Hendra Utama. Jadi kita bikin guyonan seperti itu ya. Itu dengan Betul. Betul. konvensional, aku ingat banget. Nah, Iya. sampai income kita bahkan saat ini banyak banget rekan-rekan kerja kita yang awalnya mungkin dari ya katanya sales gitu ya, diomonginnya sales atau penjual madu. Tapi sekarang bahkan income-nya mereka itu lebih besar dari income direktur di sebuah perusahaan. Nah, Betul. itu yang patut kita banggai. Kita mungkin awalnya dibilang orang sales madu, tapi kita tunjukin suatu saat income-ku akan lebih besar dari direktur sebuah perusahaan. Tinggal Betul. ditunggu aja gitu ya. Jadi teman-teman jangan malu. Kenapa kita harus malu? Pada saat kita kerja di sebuah perusahaan, kita mulai dari karyawan kok. Iya, betul Benar sekali. kan? Betul. Lama-lama bertahap naik sampai kita jadi manajer aja udah bangganya bukan main Pak Hendra. Betul sekali. Ya. Kita harus patut bangga pada saat kita nanti dapetin tahap-tahap peringkat-peringkat yang ada di HDI juga, itu kita harus bangga banget. Betul. Justru ini yang tadi Bu Olin ya, meningkatkan kepercayaan. Bapak Ibu, di saat kita betul-betul personal branding kita jalan, ya, dan kita mau betul-betul mempromosikan bisnis ini, mempromosikan produk ini, nanti orang tuh akan mencari Anda loh. Serius, ini betul-betul orang itu nanti makin percaya. Oh iya ya, dulu Bu Olin ini yang jualan madu tuh sekarang udah beli Alphard loh. Wah ini ya, ini Bu Olin jual sales madu beli Alphard loh Pak Ibu. Anda bayangin ya, itu presentasi yang bawain tasnya supirnya loh. Ya ini jualnya apa ya? Oh jual madu. Wah itu prospek nggak belum di presentasinya udah mau gabung itu. Kok bisa ya? Oh iya ini lumayan Bu, ya ini jualan madu lu Bu, ya ini mobil saya dari hasil saya mengerjakan bisnis 10 tahun loh. Ini loh meningkatkan kepercayaan diri loh. Jangan lupa. Bapak Ibu hari ini Anda jangan meremehkan bisnis ini. Ya saya 20 tahun saya melihat begitu banyak orang hidupnya berubah. Yang tadinya cuman karyawan sekarang bisa beli rumah sendiri. Ya, yang tadinya cuma dokter biasa ya sekarang udah bisa beli mobil mewah. Ya,
dari banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi Bu Olin, ini Pak Hendra, betul-betul salah satu optimize market itu personal branding ini harus kita lakukan terus-menerus ya. Jangan bosan ya, karena banyak orang tuh Bu Olin malu. Akhirnya dia tuh nggak mau posting lagi ya, nggak mau promosi lagi ke teman-temannya. Jadi suka putus asa Bu Olin, 6 Pak Hendra, bulan itu udah mungkin putus gini asa. ya, sorry Pak Hendra, mungkin gini biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Yes. Karena nggak harus dari kita yang udah berhasil dulu untuk bisa punya personal branding yang kuat. Justru Betul. personal branding ini kita harus buat dari awal. Caranya gimana sih? Contoh, meningkatkan kredibilitas. Apa yang dibangun dari seorang Caroline pada saat self branding untuk meningkatkan kredibilitas saya? Ya. Nah, kalau saya yang tadi, pertama, jangan malu. Apapun omongan orang, kalau misalnya orang bilang kita sales madu, oh iya memang saya tuh jalanin, kita sharing tentang clover honey atau madu atau vitamin anak, Ya. tapi di sini tuh ada bisnisnya juga loh. Kita kita harus yang bangun. Orang mikir kita jualan, sales, tapi kita yang harus ngomong. Yes. Apa yang kita kerjakan di sini? Aku bukan sales doang loh. Di sini aku jalanin bisnisnya dan aku pengen ngajak kalian untuk juga ikut serta dapat benefit di bisnis ini juga. Betul. Ajak gitu. Jadi lebih kita brandingin bahwa kita do the network, bukan jualan madunya. Betul. Walaupun orang taunya kita kayak jualan madu, karena pikiran mereka tuh pikiran konvensional, Pak Hendra. Betul. Kalau begitu kita bawa madu, atau kita bawa bungkusan apa ya, dipikirnya kita jualan makanan. Kalau kita bawa madu, jualan madu gitu kan. Betul. Tapi itu yang harus kita keluar-keluar. Branding yourself a business networker. Yes. Pakaian kita harus rapi. Kalau aku bawa ke sekolahan pakai celana pendek, pakai baju kaos, akhirnya orang kan ngeliat ya aku as a sales doang. Ya, betul. Tapi kalau aku pakainya rapi, Lin, lu kok jualan madu aja rapi banget sih? Iya, karena aku tuh banyak ada pertemuan-pertemuan, harus kasih training. It's a self-branding. Yes. Gimana caranya self-branding di dunia digital, Pak Hendra? Kalau dulu konvensional, lihat ya kelihatan penampilannya. Tapi kalau self-branding di dunia digital tuh gampang banget. Tinggal tunjukin aja di Instagram kita kalau kita bikin pertemuan, kita ikutin pembelajaran. Bukan cuma sekedar keluarin produk. Kalau teman-teman keluarin produk, you are sales. Tapi kalau teman-teman jelasin ada pelatihannya, lagi ikutan event ini, bawain presentasi ini, you are a networker. Yes. Nah, pilihannya pengen dapat income seperti apa nih? Income sebagai sales atau income sebagai networker? Yes. Bolin, sorry Bolin, motong dulu nih, biar teman-teman nggak lengkap banget tuh ya. Karena banyak orang Bolin ya, kesalahannya tuh men-self brandingnya tuh sales malah. Betul. Yang ditonjolkan tuh posting produk lagi, posting paket lagi. Nggak pernah di posting tuh malah bisnisnya. Justru yang tadi Bu Olin sharing Bapak Ibu, kalau Anda pengen networknya besar, justru yang harus di self brand tuh bisnisnya, profesinya, ya tentang apa itu network, apa itu pentingnya sebuah bisnis. Jadi kita nih harus mau betul-betul rapih ya, punya penampilan yang rapi. Jadi orang tuh melihat itu bukan jadi salesnya, tapi jadi pengusaha. Pengusaha, betul. Betul ya Bu Olin ya. Itu yang buat nilai kita di mata orang tuh akan naik, Pak Hendra. Yes. Pelan-pelan. Jadi nggak apa-apa, awalnya mungkin you are sales, mungkin di mata orang. Karena ya kita kan tawarin produk kan, atau di Instagram kita nawarin produk gitu. Promo pada ini kalau udah ada promo Pak Hendra, enterpriser tuh rame banget ya. Instagram penuh semua dengan promo produk. Betul. Ya, nah tapi sekarang yang kita build itu pada saat payment day gitu ya. Ternyata bisa loh 0 rupiah yang dikeluarkan untuk jadi member, tapi bisa dapat hasil puluhan ribu, ratusan ribu. Yes. Jalani prosesnya Pak Hendra. Jadi banyak orang gini Pak Hendra menunggu. Nanti kalau udah income aku di atas 10 juta baru aku mau share di Instagram. Padahal marketing is about story. Perjalanan kita tuh story banget loh. Betul. Jadi pada saat dulu mungkin income aku ratusan ribu, aku ngomongnya secara konvensional ya. Gila, aku udah dapet nih bonus di HD 700 ribu gitu kan. Itu kan orang yang tahu kan. Tapi kalau di sosial media kan teman-teman kerasanya mungkin dilihat orang bulan pertama, kok dapetnya cuma 700 ribu ya. Mereka nggak tahu 700 ribu itu cuma dapat dari 3 orang gitu kan. Nah itu diceritain, aku bulan ini closing 3 orang aja, nih bonusnya ternyata 700 ribu loh. Jadi orang tuh ngerasa, 3 orang dapat 700 ribu gitu kan. Yes. Nah begitu bulan berikutnya,
naik gitu ya, jadi 1,5 juta gitu ya. Bulan lalu 700.000, bulan ini jadi 1,5 juta, gila, naik tiap bulan aja bisa 2 kali lipat. Tapi kita juga effort Pak Hendra agar kita punya cerita suksesnya tuh ada semua. Itu namanya self branding juga. Yes, betul. Ya, jadi lewat highlight, saya masih ingat Bu Olin, rekan kerja Bu Olin, Destriana ya, itu kita tuh membangun kepercayaan tuh dari mulai bonusnya 50.000 loh Bu Olin, sampai sekarang bonusnya ratusan juta dalam waktu 1 tahun. Itu yang membuat orang tuh datang sendiri. Orang tuh menyerahkan diri ya ke seorang Destriana. Ya, jadi Bapak Ibu semua, self branding itu dimulai dari income kita masih kecil. Ya, dan tolong kalau Anda ikut pertemuan seperti ini ya, Anda boleh bikin videonya ya. Anda juga bisa sharing di IG Anda. Jadi Anda buatlah story-story tentang pendidikan, support system, bisnis ini yang membuat orang itu akan penasaran. Apa sih bisnis ini? Ya, setiap Anda keluar bonus, Anda sharing tentang income Anda. Terima kasih HDI, ya saya dapat income 500.000, lumayan buat bayar listrik loh. Bapak Ibu, hari ini kita harus bersyukur. Ya, karena hari ini mencari bisnis yang cepat balik modal, itu nggak mudah loh. Semua bisnis itu modalnya besar, sehingga butuh balik modalnya break even point-nya lama. Jadi ini salah satu self branding yang kuat, yang membuat orang akan melihat konsistensi Anda dan komitmennya ya, Bolin ya. Jadi harus komitmen ya, setengah tahun, setahun tuh akan orang lihat, wah ternyata bagus ya base-nya ya. Jadi jangan malu tentang MLM, justru Anda membuktikan bahwa ini MLM yang real MLM, bukan MLM yang investasi bodong. Ya, ini jelas, produknya jelas, pendidikannya juga bagus, support sistemnya juga bagus. Nah, itulah Anda promosikan, brandingkan melalui diri Anda. Anda ikut apa, acara apa, Anda cerita, Anda buat video. Wah, ini bagus sekali loh Pak Ibu. Jadi itu yang Anda buat contoh di profil picture Anda misalkan ya. Jadi Anda harus buat story-story yang menarik yang membuat orang itu akan penasaran, mau tahu dengan Anda. Bapak Ibu percaya dengan saya, semua orang yang saya lihat sukses itu punya membangun personal brandingnya dari mulai enterpriser sampai mereka peringkatnya crown Bapak Ibu. Ya, jadi percayalah Bapak Ibu bahwa Anda tuh pasti sukses loh. Cuman Anda harus mau merangkai cerita tentang diri Anda, bagaimana Anda membangun bisnis Anda, bagaimana Anda mengkonsumsi produknya supaya orang tertarik. Ya, jadi self branding itu Pak Hendra dimulai dari sekarang, dari Anda baru mulai gabung itu self branding itu udah dibuat gitu loh. Betul. Tapi jangan gini Pak Hendra, banyak orang gini, aku self branding pengen dapat hasil cepat. Yes. Padahal self branding itu butuh waktu. Betul. Ya kan? Bener nggak? Self branding kan butuh waktu. Tapi pada saat kita konsisten, kita membangun branding kita, contoh gini deh, bukan diri kita sendiri deh. Kita ngomongin branding yang ada aja. Self branding dari orang-orang tokoh-tokoh utama gitu ya, tokoh-tokoh yang ternama. Itu kan juga dibangunnya kan bukan cuma 1 kali doang langsung terkenal. Iya kan? Betul. Itu kan butuh proses. Jadi teman-teman nikmatin prosesnya. Mungkin kita saat ini belum punya network nih. Baru gabung kita apresiasi diri kita. Yes. Wah, hari ini saya memutuskan untuk menjadi pengusaha bisnis jaringan. Dan bisnis ini yang saya pilih adalah HDI. Kenapa saya milih HDI? Why HDI? Itu kita ceritain aja itu udah self branding. Dan itu tuh benar-benar ditaruh di highlight kita atau ditaruh di feed kita gitu ya, keputusan kita. Jadi kita tuh punya story kita gitu loh, perjalanan kita. Nah itu pada saat teman-teman memutuskan, teman-teman ceritakan, itu tuh udah sesuatu kayak delegasi gitu ya Pak Hendra. Yes. Dan pada saat kita udah delegasi, kita komitmen, kita jalaninya juga lebih effort gitu loh. Betul. Bahkan Bolin, hari ini teman-teman banyak banget ya yang cepat sekali. Kenapa? Dia mempromosikan dirinya tuh bukan cuma promosi dirinya, tapi mempromosikan rekan kerjanya. Oh, congratulations ya udah manajer. Wah, rekan-rekan, di saat Anda mencapai posisi manajer pun, itu self-branding. Self-branding bisnis Anda. Itu tuh Anda harus bangga. Anda tuh tampilkan di story Anda. Ya, dan Anda tampilkan tim Anda yang mencapai peringkat manajer, Anda diamond,
dengan income-nya. Karena ini the real business. Jadi orang tahu perjalanan Anda, ya. Dan juga bolin diamond itu ya, terutama yang udah diamond ya,